Syekh Yusuf adalah keturunan Raja Goa, Sulawesi Selatan yang lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1626. Syekh bernama lengkap Yusuf Abul Makasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani ini diberi gelar oleh pengikutnya Tuan Ta Salamaka Rigoa atau Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa. Syekh Yusuf juga merupakan ulama ahli tasawuf yang gigih melawan penjajahan Belanda, hingga pada akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke wilayah yang jauh dari negeri asalnya, yaitu di Zandvliet, Cape Town, Afrika Selatan. Pada usia 18 tahun, beliau melakukan perjalanan untuk berhaji. Sebelum ke Mekah, Syekh Yusuf mampir ke Banten dan bersahabat dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau tinggal di Banten selama 5 tahun, lalu singgah juga di Aceh untuk memperdalam ilmu agama. Sekembalinya dari Mekah pada tahun 1664, Syekh Yusuf kembali ke Banten dan membantu perjuangan Sultan Banten melawan VOC. Bahkan beliau kemudian dijadikan menantu dan penasihat kesultanan. Syekh Yusuf dengan gigih berjuang melawan penjajah Belanda, sampai pada akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke wilayah yang jauh dari negeri asalnya, semula di Sri Lanka tahun 1684. Namun karena pengaruhnya masih dianggap membahayakan pemerintah kolonial Belanda, beliau pun diasingkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Sebuah wilayah yang jauh dari keramaian kota, yaitu Zandvliet, Cape Town, Republik Afrika Selatan. Maksud hati ingin menjauhkan pengaruh Syekh Yusuf dari perjuangan kemerdekaan. Namun Syekh Yusuf malah menjadi pelita di tengah kegelapan bumi Afrika. Dari Zandvliet inilah cahaya Islam berkembang ke seantero negeri yang pernah mengalami politik apartheid atau diskriminasi ras dan warga kulit. Bahkan presiden berkulit hitam pertama di Afrika Selatan, Nelson Mandela, pernah menyatakan bahwa perjuangannya dalam menghapuskan politik ras itu diilhami oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Masya Allah. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1995, Presiden kedua Republik Indonesia, H.M. Soeharto, dengan SK Presiden Kepres nomor 071-TK-1995 menganugerahi Syekh Yusuf sebagai pahlawan nasional. Dari tangan Syekh Yusuflah Islam berkembang ke seantero negeri yang pernah mengalami politik apartheid. Bahkan Syekh Yusuf pun disebut-sebut sebagai Bapak Islam Afrika Selatan. Syekh Yusuf wafat dan dimakamkan di Zandvliet atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi rakyat Afrika Selatan. Maka nama wilayah Zandvliet diubah menjadi Makassar sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah kelahiran Syekh Yusuf. Jenazah Syekh Yusuf Allahyarham dibawa ke Goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil dan dimakamkan kembali di Lakyung, perbatasan Goa dan Makassar pada April 1705. Dalam perjalanan pulang itulah jenazah Syekh Yusuf sempat singgah di beberapa tempat seperti Sri Lanka, Banten, Sumeneb, Madura, dan terakhir di Makassar. Di setiap daerah yang disinggahi, maka para pengikut dan murid beliau berinisiatif membuat makam sebagai bentuk penghargaan dan juga penghormatan. Bahkan diyakini bahwa jasad yang asli itu berada di Makassar, Sulawesi Selatan, sedangkan makam di Sri Lanka itu berupa jubah dan sorban. Di Banten yang dimakamkan adalah tasbih, dan makam di Sumeneb juga berupa jubah dan sorban. Adapun di Afrika Selatan adalah makam awalnya sebelum dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan.